nasta'inu ala mulki wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua RW Bapak Haji Budoyo, yang kami hormati Bapak Ketua RT 03 Bapak Andi Prima, serta kami hormati sesepuh bini sepuh Bapak Ibu warga Lipo Indah RT 03 RW 11. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan sehingga kita dapat bertemu, bersilaturahmi, khususnya dalam acara halal bihalal warga Lipo Indah RT 3 RW 11 dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijrah 2025 Masehi. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai umat manusia yang sudah selayaknya dalam kehidupan sehari-hari, kita memiliki rasa khilaf, rasa salah. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin yang berbahagia untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini izinkan untuk membaca susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan Ketua RT 3 Lipo Indah. Yang keempat, sambutan Ketua RW 11 Lipo Indah. Yang kelima, tausiah dan doa. Yang keenam, ikrar halal bihalal. Ketujuh, penutup. Kedelapan, foto-foto bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara pada malam hari ini, mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan kalam ilahi oleh Ibu Siti dan Ibu Sika. Kepadanya kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، ومن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji
Yang saya hormati Bapak Ketua RW 11 dari Balinda, yang saya hormati segenap warga RT 03 Kemang dari Balinda, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat hidayah, nikmat sempat, nikmat tempat alam kita malam hari ini dapat berkumpul bersama-sama di Balai RW 11 di Balinda. Walaupun di tengah gerimis hujan yang mengguyur, alhamdulillah Bapak Ibu tersolawuh dalam acara halal bihalal RT 03 RW 11 Sugeng rawuh Bapak Ustaz Haji Aji Nugroho, rawuh Bapak Ketua RW 11 Pak Budoyo. Salam wassalam tak yang kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kelak sebagai umatnya kita mendapat syafaat dari beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mengapa kan ini kita lakukan tidak seperti biasanya di malam minggu? Nah, sepertinya kalau malam minggu adalah malam keluarga, maka sekali kita ada acara di hari Minggu malam Senin. Ini saya lihat alhamdulillah banyak yang awuh, banyak yang hadir. Ini juga menjadi ajang pertemuan sekaligus silaturahmi sama tetangga, mungkin sesama warga RT 03 jarang bertemu, atau mungkin ada wajah baru yang mungkin ibu-ibu atau bertanya ini siapa gitu. Mungkin di malam hari ini bisa berkenalan, bisa tahu, oh ternyata tetangga saya, ternyata sesama satu RT. Yang baru ini yang hadir adalah ada Bu Tesa. Bu Tesa ini rumahnya adalah Gang 9, depannya Mas Tahta. Beliau adalah dosen UKSW. Belakangnya Pak yaitu Bu Tesa. Kemudian yang kedua, karena ini masih di bulan Syawal, saya selaku pribadi ataupun sebagai pengurus RT, saya mengucapkan permohonan maaf dari hati saya apabila dalam melayani Bapak Ibu masih banyak kekurangan, masih banyak yang belum berkenan. Kami secara pribadi dan mewakili pengurus RT, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, karena sudah terlalu malam. Tidak pantas mungkin saya terlalu lama berbicara. Nanti sudah ada beliau-beliau yang akan menyampaikan juga. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amrina yang saya hormati almarhum Bapak Haji Nugroho, yang saya hormati sesepuh kita
Pak Nuryono, Pak Suryadi, Pak Yono, Pak Ananto, Pak Kolan, dan warga RT 3 yang berbahagia. Mungkin ada yang belum tahu saya nih, mungkin saya ketua RW 11. Amin, amin. Tahun saja dulu. Nama saya Budoyo, ini tingkat Kelumpan Nasional. Saya kebetulan jadi RW sudah 3 tahun. Mudah-mudahan kan ini kebetulan periode sampai 5 tahun. Mudah-mudahan nanti kedepannya diganti oleh teman-teman kita, regenerasi yang mudah-mudahan ini kita istirahat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama pribadi dan atas nama RW 11, Warga RW 11, yang pertama adalah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin apabila selama ini dalam melayani Bapak Ibu masih banyak kekurangan. Mungkin saya masih masih makaryo, jadi kalau minta tanda tangan ditinggal lalu baru malam baru bisa diambil untuk berikutnya, mohon maaf dan sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Bapak Ibu, alhamdulillah ini kita sudah memakai gedung yang cukup megah itu, ya, gedung Balai RW di RW 11 ini. Alhamdulillah keberadaannya mungkin kira-kira hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun dipimpin oleh RW yang lama, Pak Zainal, dan kemarin ada pembangunan di belakang, ada tambahan pembangunan. Alhamdulillah lebih hebat lagi. Kami sampaikan kepada warga RT 3, apabila nanti suatu saat tabungan kosong yang mungkin di tanah, mungkin dalamnya masih perlu tamu yang agak banyak, bisa memakai di sini, bisa jadi bebas tidak atau yang lain. Jadi kita tidak membedakan semuanya bisa pakai. Kalau misalnya nggak dipakai gedung ini, jadi kita persilahkan. Prosedurnya nanti bisa sampaikan dari kita, dan alhamdulillah kepada Pak Haryono keluarga dan selama ini selalu merawat ya Mas Andi. Terima kasih sekali, walaupun sebelumnya ada Pak Tito, tapi Pak Haryono dan Pak keluarga sangat membantu kita dalam merawat gedung ini. Alhamdulillah, matur nuwun ya Pak Haryono dan keluarga, mudah-mudahan pahalanya lebih banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dengar tadi kebetulan ada halal bihalal di RT 2 tentang di buku ini. Saya melihat bahwa warga RW 11 ini sangat baik, rukun, guyup, dan tidak ada sekat. Kita harus bangun atas kehidupan Kanjeng Jono, sehingga kita warga RW 11 itu aman tentram. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut pada waktu yang ada. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita di tahun depan, Pak, bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat, Ibu. Keadaan sehat walafiat, panjang umur. Mengatakan yang bisa saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال النبي في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع الرحيم. وقال أيضا: من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثاره فليصل رحمه. وقال العلماء: ليس العيد لمن لبس لباسا جديد ولكن العيد liman ta'atuhu azim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa ala rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadratul muhtaramin wal mukarramin yang saya hormati dan muliakan, mohon maaf niki terpaksa kondisinya bokongi Pak Ketua RW 11. Mugi-mugi doa beliau ketemu lagi bulan Ramadan akan datang, bulan Syawal yang akan datang dijabah oleh Allah, diberikan umur panjang dijabah oleh Allah, dan diampuni segala macam dosanya Allahumma. Hidupnya aktivitasnya mudah, dengan lingkungan juga nyaman, lumes terpantes dalam menjalankan kehidupan Allahumma amin. Bapak RT Pak RT 3, alhamdulillah. Wow, sambutannya nopo itu dari Mirong. Tapi insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau positif jabatan sesepuh, bini sepuh, haji sepuh yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah yang memiliki wonten senior kaula Prof. Kastolani, harusnya beliau yang menghentikan kakak, cuma beliau orang dalam sehingga butuh orang luar agar anggarannya bisa terserap. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya paling senang diundang di sini karena durasi waktunya 30 menit. Biasanya kalau di luar itu jangan berhenti kalau belum 1,5 jam. Kira-kira mau balik ngeden-ngeden lagi konber. Saya agak mendekat sesepuh yang tidak bisa sebut, mohon maaf karena ada yang tepang. Jadi Bapak Ibu, karena waktunya singkat, maka saya tuntut poin aja agar kajian halal bihalal ini menjadi bermakna. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam kitab suci Al-Quran, entah itu kitab suci yang lain mungkin sama, di dalam Quran itu sampai membicarakan sesuatu yang sangat urgen. Apa yang disampaikan oleh Quran? Ayat yang saya baca tadi, manusia yang paling baik itu adalah manusia yang mampu memiliki dua kondisi. Kondisi yang pertama, kata Quran, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Wal afina 'anil nas, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Hebat. Quran atau kitab suci yang lain sampai concern semacam ini. Sehingga ini perintah agama, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, itu perintah agama. Sehingga dari situlah, karena dari situlah kalau panjenengan menika hidup di dalam bermasyarakat, maka harus mampu memanusiakan manusia yang lain, dan untuk melakukan itu dua hal yang menjadi syarat untuk menjadi warga yang baik: mampu menjadi orang yang menahan amarah, dalam tanda kutip sabar, dan menjadi pribadi yang pemaaf. Niku insya Allah di dalam bermasyarakat lumes tur pantes. Bapak Ibu, kalau mau dicari kegiatan halal bihalal di negara manapun itu tidak ada. Buat nonton di Mesir ya nggak ada, di Arab ya buat nonton. Kok ono yang negara Amerika yang ada di halal bihalal menawi di delok niku mesti boleh besek. Mau Indonesia. Di Mesir juga begitu, buat nonton.
Karena ini adalah tradisi di negara kita untuk saling memaafkan. Dilalah sibuk sedanten. Wong jalui tanda tangan besok mawon jebul ekonomi. Makanya perlu minta maaf, mau tanggung jawab. Makanya perlu minta maaf. Kalau untuk mendatangi rumah ke rumah, waktunya nggak cukup, habis. Maka digunakanlah fasilitas ngumpul ke warga, karena setiap orang itu mesti punya kesalahan, entah itu dari latar belakang apapun. Dan dari fadilah atau wasilah atau dari fasilitas kegiatan menikah, kita semua tidak perlu repot untuk datang ke rumah masing-masing, karena difasilitasi sebuah kegiatan namanya halal bihalal. Maka orang yang datang ke sini adalah orang yang sadar masuk ke dalam ruang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengembalikan kondisi tubuh kita untuk kembali netral. Orang sehat itu kan bukan hanya jasmani, tapi juga rohani, juga sisi dalam. Hal yang sering kita lupakan adalah sisi perasaan yang sering terbawa oleh suasana lingkungan yang itu berpengaruh terhadap aktivitas mulut panggilan segagan. Sing biasanya gampang guyu karena soal gesekan guyune hilang dari perang mobil. Dari perang mobil, butuh surat saiki kok kan dibawa bengi nesu. Tapi alhamdulillah beliau mau menghentikan sibuk dan masyarakat memaklumi pemahaman. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada semacam ini, maka sesuatu hal yang mungkin kita pendam tidak akan pernah selesai untuk bisa kabul. Maka saya katakan, orang minta maaf atau orang dimaafkan itu sebenarnya bukan kebutuhan orang lain, tapi lebih kebutuhan pribadi untuk menjadi pribadi yang sehat. Niki kula nate maos penelitian, yang penelitian itu sangat menarik. Nyata mbok menarik mungkin saged dicari lagi lebih dalam ketika ini sing neliti itu yang Jerman. Dia menulis dalam artikel menika, ini mungkin Pak RW, mungkin saged Pak RT saged dados bahan untuk menasihati masyarakat. Jadi penelitian itu ketika di dalam tubuh manusia, sinten kemawon itu memiliki sel kanker. Cuman bedanya pasif dengan aktif. Nah aktif dari penyakit, nah pasif berarti sistem imun tubuh sakit menetralisirnya. Nah yang menarik dalam penelitiannya, sel kanker pasif bisa menjadi aktif. Salah satu faktor penyebabnya adalah hidupnya tidak bahagia. Mungkin ono masyarakat kok pernah perlu diingatkan saja Pak, kankernya aktif. Jadi Bapak, maka yang butuh sehat itu bukan orang lain tapi diri sendiri. Dari sini. Dari situlah kita semua menjadi pribadi yang dikembalikan dalam kondisi netral, karena kita sudah dimaafkan orang lain atau mampu memaafkan keberadaan orang lain, sehingga dalam bergaul itu menjadi mudah, menjadi luas, menjadi nyaman antara satu dengan yang lainnya. Maka saya beberapa kali mungkin menyampaikan masyarakat menikah, Pak RW maupun Pak RT, kalau mau disurvei itu ada 5 bentuk. Silakan nanti bisa dicari kita itu masuk kategori yang mana. 1, ada jenis namanya manusia haram. Manusia haram itu manusia haram. Manusia haram itu manusia yang bagaimana? Ada dan tidak ada, selalu saja bikin masalah Pak. Orangnya nggak hadir, tapi kalau ada orang yang nyebut namanya, teringat keburukannya. Ada atau tidak Pak? Ada Pak? Nggak ada Pak? Ada. Kemudian sebelah mana Pak? Ini introspeksi. Ada orang itu, orangnya nggak hadir, ada orang nyebut namanya, kita teringat kesalahannya. Jadi ingat toh, orangnya punya utang belum bayar tapi sudah mati. Yang kedua, karena waktu kita terbatas. Yang kedua, namanya manusia makruh. Makruh itu manusia yang ketika dia tidak ada masalah. Tapi kalau dia ada, jadi masalah. Orangnya nggak hadir waktu pengajian, atau datangnya terlambat. Oh, ketika dia hadir, itu yang semuanya pada lihat. Orangnya datang. Duduknya di belakang, bajunya batik pakai peci.
Jadi misalnya Pak, itu manusia makhluk. Jadi orang itu melihat kalau ada respon negatif, berarti hidupnya bermasalah. Cara bertetangganya bermasalah. Karena ada kaidah di dalam Islam itu al-insan ibnu al-bi'ah, manusia itu anak lingkungan. Makanya mohon maaf, perbankan itu kalau mau ngutangi biasanya dulu tanggal tanyanya tuh ke kiri kanan. Wong itu piye nak diutangi Pak? Angel. Loh ini manusia makro. Dan nomor 3, namanya pun manusia pungga. Wah ini paling banyak dimanapun ada. Manusia pungga itu manusia seperti apa? Ada dan tidak ada manfaatnya. Dalam bahasa Inggris, gue gendep-gendep. Urip ujung mati. Jak kumpulan boten berangkat, jak sosial boten nanti rawuh, jak kegiatan peringatan 17 rangito, jak penonton gosedo ya wis salah wae dan seterusnya. Maka kalau kita evaluasi, ternyata orang manusia itu hidup pasti butuh keberadaan yang lain. Hanya saja karena keegoisan kita menyebabkan kita merasa tidak butuh keberadaan orang lain. Yang berikutnya, ini sudah 30 menit belum, ada terus sedikit. Yang berikutnya namanya manusia sunnah. Manusia sunnah itu manusia yang seperti apa? Manusia sunnah itu adalah manusia yang ketika dia tidak ada masalah. Tapi kalau ada, dinanti-nanti yang banyak, dinunggu orang banyak. Kalau di sini contohnya mungkin ada Pak RW, kalau Pak RW karena ini kegiatan RT bukan kamu bukan masalah, tapi kalau datang alhamdulillah Pak RT kamu, Pak RT semangat rugi, nonton wakili atau orang-orang khas kuat dan lain sebagainya. Tapi yang paling menarik ini manusia wajib. Manusia wajib itu manusia yang ketika dia ada dan tidak ada senantiasa ditunggu orang banyak. Contohnya yang ngaji. Kalau saya nggak hadir pasti dikomplain, terutama senior saya. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian, poinnya adalah kita mengukur sejauh mana kebermanfaatan diri kita terhadap lingkungan. Kategorinya itu sudah masuk kategori sunnah, artinya ada kontribusi positif dengan keberadaan kita terhadap yang lain, ataukah tidak ada kontribusi sama sekali, kategori mubah, atau orang merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita. Wong teko. Kalau kegiatan teko itu dirasakan enakan. Wah, ada teko wong kae, nah itu masih haram. Tapi kok, wong teko aja ya, dadak diundang wong kae. Nah itu makruh. Tapi, alah, teko ya alhamdulillah, teko ya wis. Itu mubah. Alhamdulillah, teko, masya Allah. Nah, ya Allah tak peni kok akhirnya tempat juga, ini wajib. Dan ini kalau masih mau dari kelima ini kita ini berada dalam kondisi mana? Kek si nomor 4, nomor 2 kita. Allah mau minta kau sungkan sopo, itu masalah. Maka penguasa ini menungso menimba anak lingkungan, orang yang paling terdekatlah yang akan memberikan penilaian kepada kita, apakah kita itu menjadi orang yang baik ataukah orang yang buruk. Maka kata Quran, untuk menjadi baik syaratnya itu bukan baperan, mudah marah. Wal kaminal baidho wal afina aninas, dan mampu menjadi orang yang hobi memaafkan orang lain. Utang budi. Aduh Bapak Ibu sekalian, disinilah kemudian tradisi ini merawat kebersamaan kita, sehingga dari situlah kita akan menjadi pribadi yang dikembalikan dalam kondisi netral untuk kembali dalam bermasyarakat, bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Maka disitulah akan diangkat penyakitnya sing memberatkan hati dalam hidup di lingkungan, sing dengan catatan harus ikhlas, harus benar-benar di sini ini utuh-utuh untuk kembali untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya tanpa harus mengucapkan kata ikrar apapun. Harus sadar masuk di ruang ini bisa memaafkan. Soal telat suratnya ini benar masalah. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian,
ada hal-hal positif yang diperoleh. Dalam hadis yang saya baca tadi, man sarrahu ayyabsuta alaihi rizqahu aw yumsahu fi asarihi falyasir rahiman. Barang siapa menginginkan umur yang panjang, rizki yang luas, kuncinya cuma satu, kata Nabi, yaitu rajin menjaga silaturahmi. Ini luar biasa. Menjaga silaturahmi ini luar biasa. Dari silaturahmi akan terbuka aktivitas saling mendoakan. Kalau dalam Islam mungkin saling terbiasa ulum salam, karena di dalam salam itu terdapat 3 doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dunia akhirat, kasih sayang Allah dunia akhirat, berkatnya Allah di dalam setiap rezeki yang dia terima. 3 doa. Maka hukumnya wajib untuk dijawab. Karena ada doa dibalas dengan doa. Maka kalau nanti masuk literatur itu menarik. Orang dekat dengan mati itu ternyata ada 3 indikator. Jatuh, rizkinya sudah boleh disempitkan. Datanya pripun Pak? Ya kalau sing pegawai pun pensiun, niku berarti mulai menyempit. Kayak bantuan pulau ini pensiun usia 58 dan perlu ngaji pulau ini terus pergi. Dia berpikir pengen meluaskan rezeki. Akhirnya pun derek kontestasi pilkada, pilihan legislatif kalau ini. Dan rezeki ini meluas. Putar Allah kalah. Seminggu kemudian stroke, orang masuk mobil terus mati. Kok tambah cepat? Nomor kali sudah banyak dilupakan oleh orang lain. Jadi uang ini ku ono nih pada betul ono. Ya karena betul nanti kita harus kendrio, terus kumpul ke betul tahu, sing jumlahnya betul nonton. Ujuk-ujuk ono berita wis itu tadi lain. Insyaallah. Sing nomor 3 yang sewu pun kathah lainnya atau sudah banyak lupa. Kalau bahasa Inggris pun ikut mangkat pengawasan halal bihalal ngomong sego kantor ternyata burung. Wong lali bapak dimakfu. Makanya penyakit ikut itu rata-rata pun sepuh. Maka kalau itu nanti apa bener sih ngomong pikir ini nanti sejauh itu. Pernah suatu kita merisani ono suami istri jalan berangkat ke rumah sakit, gebot sepuluh banget duduk bareng harap antri masuk ke ruang pengobatan. Ini kok sakit begitu datang ke rumah sakit nunggu bareng itu 5 menit itu sekarang minggu dulu segitu. Jarwo ini kok kue sopo. Jarwo ini jawab, aku lah bojomu ora. Bojomu kicik nom. Garwane itu pegel jipuk dompete didudoke dompete foto garwane sing usia 21 tahun. Iki bojoku, kowe duduke wong. Sapa? Mun sapa lali. Makanya kalau kan gumun, kalau ini pas ngaos wonten fakultas kedokteran mungkin kalau untuk komplek. Ada beberapa penyuplai obat niku. Nopo kok simbol obat niku nek sing lara mesti disimbol wong lanang. Mansulfet, Paramed niku wong lanang, gambare munder-munder. Budrek niku wong lanang, munder-munder. Konidin sing watuk niku nggih lanang malih. Ini nopo maknane wong lanang gampang metu nggih. Kamu betul. Ini ikan bagi kulaporakan adalah bagian daripada hal yang terjadi dalam lingkungan kita. Dalam tanda kutip, orang yang mudah marah, orang yang tidak memaaf, itu berdampak pada aktivitas sosialnya. Sehingga disitulah dia mudah tertolak oleh lingkungannya. Lingkungannya tidak bisa menerima keberadaannya. Maka kembali menjadi pribadi yang lebih baik, indikatornya sederhana, menjadi orang yang lapang dadanya dan dia mudah akan kembali kepada masyarakat. Disitulah dia akan mendapatkan penilaian yang baik oleh lingkungannya, dan itu menjadi bekal dia
untuk kembali kepada Tuhannya dengan kata husnul khotimah. Allahumma amin. Maka kita berdoa semoga yang hadir di sini adalah orang-orang yang akan dikembalikan oleh Allah dalam kondisi suci hatinya, bersih hatinya, dan mampu memaafkan orang lain, dikembalikan dalam kondisi sehat, dohiron wa batinan. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang izin kula berdoa ngagem bahasa Arab dan nanti akan saya campur dengan bahasa Indonesia supaya yang tidak paham bahasa Indonesia agar tidak curiga dengan doa saya. Bapak Ibu, marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanka wa'adin bi sultanik. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdi wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa husni alaika khaira kullah. Nashkuruka wa la nakfuruka wa nahla'u wa natruku man yahjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahbid. Narju rahmataka wa nakhsha 'adabak inna 'adabaka al-jibta bil kuffari mulhid. Allahumma la tadah lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa safaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma tawbil umurana wa sahih ajasana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana bi nuril imani wal islam. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang mulia ini jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa termotivasi untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan jadikan kami ini orang-orang yang mudah marah sehingga mampu melupakan persaudaraan kami, pertetanggaan kami, dan aktivitas kami di dalam lingkungan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang ringan tangan, memudahkan kami untuk membantu antara satu dengan yang lainnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan tutup rezeki kami, jadikan kami orang-orang yang Engkau luaskan rezekinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak muda yang mampu menghormati yang tua. Jadikan kami orang-orang tua yang mampu menghargai yang muda, sehingga terjadi kolaborasi yang indah antara yang muda dan yang tua. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah orang-orang tua di sini adalah orang-orang tua yang senantiasa dinaungi kesehatan, dinaungi kebahagiaan, dinaungi keberkahan di dalam hidupnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak yang ada di lingkungan RT ini adalah anak-anak yang tumbuh kembang sehat, menjadi anak-anak yang berkualitas, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah yang mampu dibanggakan kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah lingkungan kami ini adalah lingkungan yang baik, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya Allah, jadikanlah lingkungan ini adalah lingkungan tempat orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu. Ya Allah, jangan jadikanlah kami ini orang-orang yang senantiasa kufur atas nikmat-Mu. Ya Allah, Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Warga RT 3 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami warga RT 3 menyadari dan mengakui dan dengan tulus ikhlas untuk saling memaafkan
atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan semoga kita mendapatkan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian ikrah halal bihalal kini kita bacakan.